Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Mudah-mudahan tetap semangat ya untuk menuntut ilmu. Nah, kali ini kita akan belajar membuat kunci determinasi pada hewan. Nah, apa sih kunci determinasi itu? Kunci determinasi adalah suatu kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup, baik itu hewan atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian, cara membuat kunci determinasi, yang pertama itu kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Kemudian, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Aturan yang keempat itu menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Dan yang kelima, setiap kuplet diberi nomor. Dan yang keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Nah, agar lebih paham, langsung saja kita ke contoh. Kita akan membuat kunci determinasi dari hewan, udang, simpanse, ayam, cacing, dan ikan mas. Nah, langkah pertama untuk membedakan hewan-hewan ini, karena perbedaannya sangat mencolok, di sini bisa kita lihat dari bertulang belakang dan tidak bertulang belakang ya, atau vertebrata dan avertebrata. Maka kita buat kunci dikotomnya, pembedanya di sini adalah yang pertama kita beri nomor 1A, yaitu yang bertulang belakang. Nah, ada apa saja yang bertulang belakang? Di sini jelas ada simpanse, ada ayam, dan ada ikan emas. Nah, berarti pernyataan dikotomnya berlawan dari bertulang belakang. Kita buat 1B-nya adalah yang tidak bertulang belakang. Nah, ada hewan apa saja? Nah, jelas di sini ada udang dan ada cacing yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian, setelah kita selesai membuat satu pernyataan, maka kita bisa lanjut ke pernyataan berikutnya untuk mendapatkan masing-masing satu hewan. Nah, misalnya kita mau memisahkan antara simpanse ayam dan ikan mas terlebih dahulu, atau udang dan cacing terlebih dahulu, bebas. Kita pilih yang mana terlebih dahulu, bebas. Nah, tapi kita coba membedakan yang pertama terlebih dahulu ya, berarti kita lanjut ke pernyataan 2. Nah, untuk pernyataan 2, kita bisa lihat ciri-ciri fisiknya dari simpanse, ayam, dan ikan emas, karena ciri fisik itu yang paling mudah diketahui. Nah, ciri fisiknya di sini kita coba dengan yang bersisik, berarti pernyataan 2-nya adalah yang bersisik. Apa yang bersisik? Berarti di sini hewannya adalah ikan mas. Nah, berarti tinggal pernyataan yang 2B-nya adalah yang tidak bersisik, yaitu simpanse dan ayam. Nah, kalau sudah mendapatkan satu ini, ikan emas ini, maka kita sudah selesai. Nah, sudah selesai, tinggal kita membedakan antara simpanse dan ayam. Untuk membedakan antara simpanse dengan ayam, kita juga bisa melihat ciri fisiknya. Misalnya, berambut dengan tidak berambut. Nah, atau berbulu dengan tidak berbulu. Nah, jangan sampai salah antara rambut dengan bulu. Kalau untuk unggas seperti burung, ayam, itu namanya bulu. Tapi kalau untuk mamalia seperti simpanse, kemudian manusia, itu namanya rambut. Nah, bagaimana rambut yang ada di tangan? Yaitu namanya rambut tangan, seperti itu. Nah, jadi jangan sampai salah. Atau memiliki kelenjar susu dengan tidak memiliki kelenjar susu, boleh juga. Nah, atau kita lihat di sini ada daun telinga dengan tidak daun telinga, boleh kita buat. Berarti kita lanjut ke pernyataan 3, yaitu 3A. Di sini berdaun telinga. Siapa hewannya? Adalah simpanse. Berarti 3B-nya adalah yang tidak berdaun telinga, yaitu ayam.
Nah, kalau kita sudah dapat masing-masing satu makhluk hidup di sini, masing-masing satu hewan, berarti kita sudah selesai membuat kunci dikotom untuk yang pertama ini antara simpanse, ayam, dan ikan emas. Berarti kita bisa lanjut ke pernyataan yang 1B. Nah, perlu diingat nanti ketika di soal ini tulisan hewannya yang berwarna kuning ini tidak ada. Ini hanya untuk mempermudah kita dalam membedakannya. Nah, sangat mempermudah kalau kita buat seperti ini. Nah, nanti di soal tidak ada seperti ini. Nah, nanti kita coba dengan contoh soalnya. Nah, berarti untuk 1B ini karena di sini berakhir di pernyataan 3, berarti kita lanjut ke pernyataan 4. Nah, untuk pernyataan 4 ini kita membedakan antara udang dengan cacing. Kita lihat udang di sini bercangkang, sedangkan cacing tidak. Nah, kita bisa buat kunci dikotomnya adalah yang 4A itu bercangkang, hewannya adalah udang. Kemudian yang 4B-nya adalah yang tidak bercangkang, yaitu cacing. Nah, sudah dapat kita masing-masing satu makhluk hidupnya, maka tinggal kita buat kunci determinasinya. Kita bisa buat kunci determinasi untuk udang. Nah, kita lihat udang ada di 1B. 1B kita tulis, kemudian udang juga ada di 4A. Berarti kunci determinasi untuk udang adalah 1B dan 4A. Kemudian untuk simpanse, kunci determinasinya kita lihat simpanse ada di 1A, kemudian ada di 2B, dan ada di 3A. Nah, ini kunci determinasi untuk simpanse berarti 1A, 2B, dan 3A. Kemudian untuk ayam berada di 1A, kemudian 2B, dan 3B. Berarti kunci determinasi untuk ayam ini adalah 1A, 2B, dan 3B. Kemudian untuk cacing ini ada di 1B dan ada di 4B. Berarti kunci determinasi untuk cacing adalah 1B dan 4B. Kemudian untuk ikan mas kita lihat ada di 1A dan 2A. Jadi kunci determinasi untuk ikan mas adalah 1A dan 2A. Nah, ini dia contoh soalnya. Perhatikan kunci determinasi di bawah ini. Kunci identifikasi yang tepat untuk Cyprinus carpio. Cyprinus carpio ini adalah ikan emas. Adalah kita lihat ikan emas itu bertulang belakang. Berarti 1A. Kemudian kalau 1A ini lanjut ke nomor 2. Berarti kita lihat nomor 2. Berdarah panas, berdarah dingin karena dia ada di air. Habitatnya di air, berarti 2B. Kemudian B ini lanjut ke 3. Berarti kita lihat penutup tubuh berupa rambut. Penutup tubuh bukan berupa rambut, bukan ya, berupa sisik. Berarti 3B. Nah, 3B ini lanjut ke pernyataan 5. Kita lihat pernyataan 5 di sini, sirip tidak bersirip, ikan emas memiliki sirip. Nah, berarti yang ini sirip ini lanjut ke pernyataan 6. Lanjut ke pernyataan 6 berarti habitat di air, berarti 6A. Nah, sehingga kunci determinasi untuk ikan emas adalah 1A. Kita lihat 1A benar semua. 2B. Nah, berarti yang ini atau ini C, D, E. Kemudian 3B. Nah, 3B. Kemudian 5A. 5A yang ini. Nah, dan jawabannya yang E. Kita cek 6-nya. 6A. Di sini harusnya 6A ya, bukan 6B. Di sini 6A. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Nah, jika kita sudah mempelajarinya, maka sekarang kita tinggal mengetes apakah kita sudah paham atau belum. Silahkan sobat buat kunci determinasi dari tikus, katak, cicak,
ikan mas, dan ayam. Kemudian jika ingin diperiksa silahkan sobat tulis di kolom komentar, atau mungkin sobat tulis di Word terlebih dahulu kemudian copy paste di kolom komentar. Nah, nanti dengan senang hati Kak Hud siap untuk memeriksa. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, serta like video ini agar Kak Hud lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik dan lebih bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.